Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Cafe Matematika, tentunya masih bersama Mas Sulis. Sahabat MS semuanya, kali ini kita akan melanjutkan yaitu pembahasan PPASPD ya, atau tryout yang keempat, yang pada partai sebelumnya kita sudah sampai pada soal nomor 10. Kita akan lanjutkan soal selanjutnya, yaitu soal nomor 11. Perhatikan gambar. Gambar tersebut merupakan persegi panjang yang mana di dalamnya juga terdapat persegi panjang dengan panjang dan lebarnya sudah diketahui seperti pada gambarnya. Nah, bentuk aljabar yang menyatakan luas daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah, jadi yang ditanyakan adalah luas yang berwarna hijau ini ya. Nah, tentunya luas yang diarsir ini adalah luas persegi panjang yang luar dikurangi luas persegi panjang yang ada di dalam. Nah, sehingga karena luas persegi panjang, luas persegi panjang itu sama dengan ya panjang kali lebar. Maka luas daerah yang diarsir itu sama dengan ya luas persegi panjang yang luar ya, luas persegi panjang luar dikurangi luas ya persegi panjang dalam. Nah, yang luar tentunya panjangnya itu adalah 3x ditambah 4, lebarnya 2x tambah 3. Berarti 3x ditambah 4 ya dikali dengan 2x ditambah 3 dikurangi yang dalam panjangnya x ditambah 2 dikalikan lebarnya 3. Sehingga kalau kita jabarkan ya, jadi kita ingat kembali bahwa A tambah B kali C ditambah D itu hasilnya ya di sini A kali C ya. Yang pertama, kemudian A kali D, kemudian B kali C, B kali D gitu ya. Nah, sehingga di sini diperoleh 3x kali 2x itu menjadi 6x kuadrat. 3x kali 3 itu berarti 9x. Kemudian 4 kali 2x itu 8x. 4 kali 3, 12. Nah, ini dikurangi dengan X kali 3 itu 3X, 2 kali 3 itu 6. Nah, karena ini dikurangi yang ini semua, ya, maka operasi dari hasil dari X tambah 2 kali 3 itu berada di dalam kurung. Ya. Sehingga kalau kita jabarkan lagi, 6x kuadrat, 9x tambah 8x itu 17x, tambah 12, kemudian ini kurungnya kita hilangkan, berarti kurangi 3x, kemudian dikurangi lagi 6, ya, 6. Nah, sehingga menjadi 6x kuadrat, 17x dikurangi 3x itu 14 ya, 14x. Kemudian 12 kurangi 6 itu 6. Nah, jadi hasilnya adalah ini 6x kuadrat ditambah 14x ditambah 6. Jadi yang betul adalah yang A. Ya, ini tentang operasi bentuk aljabar. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 12.
Adik memiliki beberapa balok besi yang masing-masing beratnya sama, namun adik tidak mengetahui berat satu balok besi tersebut. Kemudian adik melakukan percobaan menimbang dan yang terjadi seperti gambar berikut. Nah, jadi di sini kita misal berat satu balok besi itu sama dengan X. Berarti di sini ada 31, ya, ada 3, ya, 3X di percobaan pertama, 3X ditambah ini beratnya, kalau yang seperti ini itu beratnya 1 kg, berarti ini ada 3, ya, berarti ditambah 3, itu ternyata lebih berat dari yang ini, berarti ini bisa diberi lambang lebih besar lebih besar dari ini, ada 2, berarti 2X, kemudian ini 5 kg, ini 1, berarti 6, ya, tambah 6. Ini percobaan pertama. Nah, jadi yang percobaan pertama, kalau kita jabarkan, ya, kita operasikan, maka ini menjadi 3X, ini 2X ke ruas kiri menjadi dikurangi 2X, ini lebih besar dari 6, 3-nya ke ruas kanan jadi dikurangi. Jadi 3X kurangi 2X itu X, X-nya lebih besar dari 3. Nah, berarti nanti X-nya lebih besar dari 3 itu berarti B, C, atau D, ya. B, C, atau D, berarti ini sudah kalau 3 tidak mungkin, ya. Oke, yang kedua saya tulis di sini. Percobaan yang kedua, di sini ada 2X, ya, 2X ditambah 1, ya, tambah 1 karena ini 1 kg itu ternyata lebih ringan, berarti lebih kecil dari ini X, ya, X. Ini 5, ini 1, 6 berarti, ya. X tambah 6. Sehingga menjadi, nah, kita operasikan, ya, 2X kurangi X lebih kecil dari 6 kurangi 1. Berarti X lebih kecil dari 5. X-nya lebih kecil dari 5 itu kemungkinannya adalah hanya ini, 4. Nah, karena kalau 5 tidak mungkin, kalau 6 juga tidak mungkin, karena lebih kecil dari 5. Jadi lebih besar 3, lebih kecil 5. Jadi kalau dituliskan itu gini, ya. X antara 3 dan 5. Nah, kemungkinan yang ada di sini adalah 4. Nah, ini tentang persamaan linier satu variabel atau pertidaksamaan, maksud saya. Pertidaksamaan linier satu variabel. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, nomor 13. Ya, di sini diketahui S adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10. Kita tuliskan dengan mendaftar. Bilangan cacah kurang dari 10 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maaf, ini kurang dari 10, berarti 10-nya tidak ikut, ya, karena kurang. Ya, berarti hanya sampai 9. Kemudian himpunan A itu X antara 2 dan 10, X-nya bilangan prima. Dan 2-nya itu masuk karena ini pakai lebih kecil sama dengan, berarti 2, 3, 5, 7. Ya, ini bilangan prima kurang dari 10. Kemudian yang B itu adalah faktor dari 6. Ya, faktor dari 6 itu berarti 1, 2, 3, dan 6 itu sendiri. Nah, sekarang yang pertama A irisan B. Jadi A irisan B itu adalah anggotanya, semua anggota dari himpunan
A juga merupakan anggota himpunan B. Jadi yang sama. Maka yang sama adalah berapa ini? 2, 3. Nah, A irisan B adalah 2, 3. Di sini 2, 3 betul. Berarti nomor 1 betul. Nomor 1 betul berarti A dan B kita silahkan. Berarti kemungkinan C atau D gitu ya. Nah, C atau D ini satu sudah. Ini ada 3 dan 4. Berarti kita milih 3 atau 4. Nah, kita coba yang 3. Yang 3 A kurangi B. A dikurangi B. Jadi A dikurangi B itu adalah semua anggota himpunan A yang tidak menjadi anggota di B. Nah, yang tidak menjadi anggota di B itu adalah 5 dan 7. 5, 7. Ini A dikurangi B. Di sini ada 1, 5, 6, 7. Berarti salah. Berarti yang betul adalah ini. Karena komplement dari A kurangi B, ya komplement, itu berarti himpunan anggota S yang bukan anggota A kurangi B. Nah, berarti berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Nah, ini sama ya. Betul. Jadi jawabannya 1 dan 4. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Ya, di sini nomor 14, suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan sebagai tenaga administrasi. Pelamar pekerjaan yang diterima itu jika lulus tes kepribadian dan tes akademik. Nah, dari 43 orang pelamar setelah diadakan tes, ya, terdapat 27 orang lulus tes kepribadian, 24 orang ya, lulus tes akademik, sedangkan 7 orang tidak lulus keduanya. Jadi kalau kita gambarkan ke dalam diagram Venn, ya mohon maaf ya. Jadi ini yang tes kepribadian, kemudian yang ini adalah tes akademik. Ini ada 7 orang yang tidak lulus keduanya. Nah, kemudian di sini ada 27 yang lulus kepribadian dan 24 lulus akademik. Nah, ternyata kalau kita jumlahkan kok lebih dari 43, berarti di sini ada yang lulus kedua-duanya. Nah, lulus kedua-duanya berarti yang lulus kepribadian di sini yang di luar ini itu 27 dikurangi X. Mengapa? Karena di sini sudah ada X. Berarti di sini yang di luar ini harus dikurangi X ya, kepribadian semuanya dikurangi X. Ini yang lulus kepribadian saja. Nah, yang lulus akademik saja itu berarti 24 kurangi X. Nah, yang akan kita cari adalah X-nya. Mengapa? Karena yang lulus tes atau pelamar yang diterima itu yang lulus keduanya, berarti X ini. Nah, tentunya 27 kurangi X ditambah X ditambah 24 kurangi X ditambah 7 itu harus sama dengan 43 ya, karena jumlah semuanya 43 pelamarnya. Nah, jadi kita tuliskan 27 kurangi X ya, ditambah X ditambah 24 kurangi X ditambah 7 harus sama dengan 43. Di sini ada X, ada negatif X, berarti ini bisa habis ya. 27 tambah 24 itu 51, 51 tambah 7 itu 58. Berarti ada 58 di sini kurangi X itu sama dengan 43. Jadi min X sama dengan 43 dikurangi 58. Ya, jadi min X berapa di sini? Yaitu 15. Negatif 15.
Jadi X-nya sama dengan 15. Jadi yang lulus atau yang diterima, pelamar yang diterima itu ada 15 orang. Nah, ini jadi yang diterima adalah 15 orang. Gimana sahabat MS? Cukup mudah ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 15. Ya, sebelum kita lanjutkan, bagi kalian yang ingin mengikuti video-video saya, ya kalian bisa klik subscribe ya yang ada di bawah. Kemudian bisa juga nyalakan loncengnya sehingga ketika ada video baru kalian akan langsung diberitahu oleh YouTube. Nah, sehingga kalian bisa bisa langsung melihatnya. Ya, baik, kita lanjut lagi. Soal nomor 15. Diketahui fungsi f memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Ya, dari himpunan A ke himpunan B ya. Yang ditentukan oleh fx sama dengan ya fx, saya tulis di sini fx sama dengan px ditambah q. Nah, seperti diagram berikut. Nah, di sini sudah diketahui jika anggota himpunan A negatif 1, maka hasilnya itu adalah 7. Ini berarti bisa kita tulis F-1 itu sama dengan 7. Kemudian di sini F1 itu sama dengan 3, karena pasangannya 3, maka F1 itu sama dengan 3. Ini artinya apa? Artinya karena X-nya negatif 1 berarti P kali negatif 1 berarti negatif P ditambah Q sama dengan 7. Sedangkan di sini X-nya dikali 3 berarti 3 kali P ditambah Q sama dengan, bukan 3, ini 1 ya. Maaf, ya, ini 1 berarti P saja. 1 kali P itu P ditambah Q sama dengan 3. Nah, saya dengan eliminasi kita akan cari P dan Q, maka kalau ini kita kurangkan, maka hasilnya apa? Ini negatif P kurangi P itu menjadi negatif 2P. Q kurangi Q habis, 7 kurangi 3 itu 4. Sehingga bisa kita tulis di sini negatif 2P sama dengan 4 itu berarti P sama dengan negatif atau 4 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 2. Kemudian bisa kita substitusikan ataupun bisa kita eliminasi lagi ya. Nah, kemudian ini aja ya, dari P sama dengan negatif 2 dan P ditambah Q sama dengan 3, maka kita masukkan negatif 2 ditambah Q sama dengan 3, maka Q sama dengan 5. Karena Q sama dengan 5, maka sehingga kita masukkan ke dalam rumusnya, sehingga Fx itu sama dengan P-nya negatif 2, berarti negatif 2 kali X, Q-nya 5. Nah, berarti ya Fx sama dengan negatif 2X tambah 5. Di sini rumus fungsinya nomor 4 ini kan 2X kurangi 5, berarti ini salah. Nah, berarti nomor 4 salah. Nah, kalau nomor 4 salah, berarti ini salah, berarti tinggal ini ya, A atau C. Nah, di sini ada ada nomor 3 di sini sama nomor 3, berarti nomor 3 itu betul. Ya, betul. Nah, sehingga kita akan pilih nomor 1 atau nomor 2. Ya. Kalau nomor 1 atau nomor 2 kita pilih yang nomor 1. Karena kita sudah menemukan P dan Q. Jadi P ditambah Q sama dengan min 2 ditambah tambah 5 ya, tambah 5. Jadi sama dengan
3. Di sini sama dengan 7, berarti salah. Berarti yang betul 2 dan 3, maka C. Ya. Oke, untuk partai ketiga saya kira cukup ini dulu. Kita lanjutkan untuk partai berikutnya, yaitu partai yang keempat. Sampai jumpa lagi di partai yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.